Jadi, selamat siang. Nama aku Margaret Esa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Aku pengen nanya soal-soal seputar kakak sebagai mahasiswa ya kak. Silakan. Nah, jadi kan kalau soal nama aku tahu nama kakak Kak Peter kan, karena kakak juga cutting aku ya kan. Nah, aku Ya. kalau boleh tahu, kakak ini sekarang lagi menempuh semester pendidikan berapa ya kak? Kalau sekarang ini kan menempuh semester pendidikan 5. Nanti tahun depan lanjut semester 6. Udah mau deket-deket skripsi ya? Iya, betul. Udah mau deket-deket skripsi. Sebentar lagi. Tapi nanti itu, semester 7 kita. Kalau buat persiapan skripsi sendiri kakak udah sampai mana kak? Belum sih, saya belum ada sama sekali ya. Cuman sebenarnya harusnya tuh di semester 5 ini gitu. Di matkul Introduction to Research English Language. English Language apa ya? Jadi singkatannya itu ya panjang soalnya. Nah, namun karena saya mengikuti program MBKM semester ini, program MSIB atau yang kepanjangan dari magang dan studi independen bersertifikat. Nah, jadi SKS saya dikonversinya melalui program itu. Jadi saya tidak fokus nih ke kuliah gitu, tapi fokus saya itu ada di MSIB gitu. Namun kalau saya fokus ke kuliah, mungkin saya bisa mempersiapkan dari sekarang gitu skripsinya, kira-kira saya mau meneliti tentang apa gitu. Namun karena saya semester ini mengikuti program BKM, jadi saya belum mempersiapkan nih kira-kira nanti skripsi apa yang mau saya buat gitu. Jadi fokus saya masih di MSIB untuk semester ini. Oh, kalau untuk soal kesibukan akhir-akhir ini kakak ada nggak kayak selain kuliah gitu ngapain? Ya, selain kuliah tadi itu ya MCB ya gitu. Terus yang kedua itu saya selaku ketua BEM gitu kan, ketua BEM dari pendidikan bahasa Inggris gitu. Nah, jadi kesibukan saya itu dari jadi itu sih ketua BEM itu gitu. Namun sebentar lagi kan udah mau demis juga nih, udah mau selesai gitu masa jabatannya. Jadi udah nggak terlalu sibuk lah gitu. Emang cuman kita sekedar tinggal lengkapin laporan-laporannya aja gitu untuk dilaporkan di sidang umum nanti gitu, dan persiapan untuk melantik ketua BEM baru sih. Jadi itu sih kesibukan saya, ya itu aja. Kalau buat kayak pekerjaan sampingan kakak ada nggak? Apa cuma kuliah doang? Pekerjaan sampingan itu dulu saya sempat ya, waktu lagi masih online kuliahnya itu, waktu saya semester 2 gitu atau 3 saya agak lupa. Oh, satu dari semester 1 sampai semester 3 itu saya melakukan pekerjaan sampingan gitu. Pekerjaan sampingannya itu saya untuk menghidupi keluarga saya gitu, karena kan dulu itu saya anak yatim ya, jadi dan saya anak pertama, jadi otomatis saya yang harus memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Dan saya bekerja gitu, dan kebetulan juga kan waktu itu lagi online gitu, jadi kan kalau online masih bisa sempet kan gitu sampingan gitu. Nah, kalau sekarang karena sudah offline nih kuliahnya, jadi udah agak susah nih buat nyari kerjaan sampingan gitu. Sering nemu pekerjaan sampingan, namun terkadang tidak cocok gitu, kayak entah diminta full time atau mulai startnya dari pagi gitu, yang dimana itu bentrok dengan kuliah gitu. Jadi saya masih nyari yang istilahnya waktu pekerjaannya itu mulainya dari sore yang tidak mengganggu kuliah gitu. Jadi gitu sih, untuk sekarang belum ada. Oke. Terus kan kakak juga sebagai ketua BEM nih kak. Nah, pas kakak ngecalonin diri sebagai ketua BEM itu, kakak tuh punya tujuan apa sih buat jadi ketua BEM itu? Apa pas semester satu nggak ribet gitu jadi ketua BEM semester awal? Kan ribet tuh biasanya bagi waktunya, ya kan? Oke, kalau untuk tujuan ini tuh sebenarnya saya itu balik lagi ke tujuan prinsip hidup saya. Prinsip hidup saya itu adalah saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena saya percaya apa yang kita lakuin itu bakal baik lagi ke diri kita sendiri gitu. Nah, dengan menerapkan seperti itu, makanya saya join organisasi, join BEM gitu. Nah, lalu kenapa sih kok saya harus sampai jadi ketua BEM gitu? Nah, di sini itu saya ingin memberanikan diri, ingin meningkatkan diri saya gitu, bahwa saya itu mampu untuk memimpin orang-orang yang emang nanti menjadi anggota saya, menjadi staff saya gitu.
di situ juga kan saya bisa melatih diri saya gitu, kira-kira nanti saya menjadi ketika udah menjadi pemimpin tuh apa aja sih yang ada kekurangan dalam diri saya gitu, dan nanti kan ketahuan sikap pemimpin saya itu gimana gitu ya. Jadi nanti ketika saya udah jadi ketua BEM gitu, otomatis kan tingkat kualitas diri kita juga berkembang gitu ya, berkembang terus bisa menjadi lebih baik, bahkan benefitnya juga lebih banyak gitu ya. Mungkin saya sebutin salah satu contohnya adalah ketika saya menjadi ketua BEM ini gitu, saya selalu dilibatkan dengan proyek-proyek dosen yang memang keluar gitu ya. Kayak kemarin sempat saya cerita itu, saya dilibatkan waktu saya pergi ke Agam, Sumatera Barat gitu, proyek dosen, dan itu benar-benar gratis, nggak keluar biaya sama sekali ya, semuanya ditanggung gitu, dan itu dibawa oleh ketua BEM. Dan yang terakhir baru banget itu saya diundang untuk menjadi mahasiswa di Taiwan gitu, di mahasiswa di Taiwan gitu. Nah itu yang diundang itu tuh berdasarkan dari ketua BEM gitu, karena emang yang dispesialkan itu adalah ketua BEM, karena emang udah jadi bisa dibilang itu reward lah, semacam reward dari kampus gitu ya, dari fakultas. Kalau ini reward nih sebagai ketua BEM karena kamu udah memimpin staff kamu, jadi banyak benefit yang dapetin. Jadi karena banyak hal-hal yang baik bisa dapetin juga, itu sih yang membuat saya termotivasi untuk bisa untuk maju ke BEM juga gitu. Kalau masalah ribet ya harusnya itu mah pasti ada nggak sih semuanya gitu ya. Maksudnya kita kalau ingin mencapai sesuatu kan nggak mungkin bisa semudah itu, seinstan itu gitu kan. Semua pasti perjuangannya ada, capeknya ada, tenaga, pikiran, waktu, semua kan pasti korbanin gitu. Tapi saya yakin keuntungan yang didapatkan itu pasti melebihi dari kekurangan yang kita dapat, kayak waktu yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Jadi gitu. Kalau soal kesulitan selama kakak mengalami perkuliahan tuh kayak gimana kak? Apa kayak ada kayak kesulitan selama masa kuliah? Apa ada masalah yang nggak kakak paham, atau ada kayak masalah pribadi gitu? Ada nggak kak? Ya, untuk masalah sebenarnya, kalau masalah perkuliahan sih sebenarnya nggak ada ya. Semua mata kuliah bisa saya pahami gitu, walaupun nggak benar-benar expert banget gitu dalam memahaminya ya. Pasti ada yang emang saya kurang gitu. Namun ada yang bikin saya kaget itu adalah ketika saya belajar grammar gitu ya. Kalau grammar itu tuh ketika saya masuk ke kuliah itu tuh beda gitu dengan yang diajarkan waktu kita di sekolah gitu. Kita di sekolah mungkin diajarkan bahwa tenses itu ada 16 gitu ya kan. Dan ketika mau masuk kuliah saya bertemu satu dosen, beliau mengajarkan bahwa tenses itu tuh hanya 3 doang gitu loh. Tenses itu hanya 3 gitu, sisanya tuh bukan tenses tapi fungsi lainnya gitu ya. Tenses itu cuma ada 3, kayak simple, terus simple, saya udah lupa juga, simple, modal, jadi nggak ada sebutan future ya, adanya modal, sama simple, future, perfect continuous gitu ya. Kok saya agak lupa juga sih gitu. Jadi ya mohon maaf saya agak lupa karena saya fokusnya sekarang ke MSIB jadi pelajaran bahasa Inggris saya udah mulai agak lupa lagi nih. Jadi gitu sih, itu yang bikin saya kaget sih waktu saya masuk ke perkuliahan ya. Apa yang kita pelajari di SMA itu ternyata beda gitu, nggak semuanya sama gitu. Nah, untuk masalah itu nggak ada ya, beruntungnya saya nggak ada mengalami sama sekali masalah di perkuliahan itu. Namun saya sempat hampir mau nyerah sih perkuliahan. Saya sampai sempat mau nyerah perkuliahan itu karena seperti yang saya bilang tadi, saya dulunya udah yakin, dan sekitar 1,5 tahun yang lalu itu saya baru ditinggal ibu saya gitu. Jadi emang sekarang posisinya saya yatim piatu dan anak pertama, ya otomatis kan pikiran saya punya adik, otomatis kan saya pikirannya ingin biayai adik-adik saya aja gitu ya kan. Saya udah nggak mau kuliah lagi gitu, pikiran saya mau kerja. Tapi saya sangat bersyukur banget waktu itu tuh saya langsung ditelepon sama satu dosen gitu. Ketika selang 3 hari setelah ibu saya meninggal, saya telepon sama satu dosen. Beliau kasih semangat ke saya, kasih motivasi, kasih nasihat, yang dimana itu membuat pikiran saya lebih terbuka, kayak ya udah jangan berhenti gitu, ayo maju lagi kuliah gitu kan, selagi bisa kenapa tidak gitu kan. Nggak semua orang bisa kayak saya bisa bisa masuk kuliah gitu. Masih banyak luar sana yang mau kuliah tapi nggak bisa kan. Jadi gitu sih, ya itu aja sih masalah yang saya hadapi. Terakhir kak,
Kalau pas lulus nanti kakak ada rencana nggak? Kayak mau kerja atau mau lanjutin studi gitu ke yang lebih tinggi atau mau studi di luar? Oke. Nah, kalau pertanyaan ini diajukan ketika ibu saya masih ada, mungkin saya masih bisa jawab. Saya masih bisa jawab dengan pasti bahwa saya ingin melanjutkan studi saya. Ya, saya melanjutkan studi saya dan sambil kerja gitu. Ya, namun karena ibu saya udah nggak ada dan saya harus menghidupi adik-adik saya. Nah, itu harus tergantung situasi kondisi yang nanti gitu. Apakah saya bisa melanjutkan studi saya atau tidak gitu. Kemungkinan besar sih yang saya lihat ya, kemungkinan besar itu adalah saya harus kerja dulu gitu. Ya mungkin kerja dulu beberapa tahun untuk biaya adik-adik saya, baru setelah itu saya melanjutkan studi saya S2. Nah, itu sih paling rencananya ya, tapi itu masih rencana karena itu tergantung situasi dan kondisi. Jadi begitu. Oke kak. 이제 그만해 나도 남자들